melakukan pembelajaran daring pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Nomor PPG saya 2015008268898 dengan nomor ujian 20204092118. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Iya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Kita memulai pembelajaran kali ini. Ibu sudah mengirimkan bahan ajar ya kemarin. Nah, jangan lupa kalian untuk mengisi absen online yang telah Ibu kirimkan ya. Iya, Bu. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jaga kesehatan, dan juga rajin berolahraga kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, ayo angkatkan tangannya biar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Iya, terima kasih Naki. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap kecintaan tanah air, maka untuk itu kita awali dengan menyanyi Halo Halo Bandung. Kira-kira ciptaan siapa ya Halo Halo Bandung ini? Ismail Marzuki. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Kota kenal-kenalan. Nah, anak-anak, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, tadi kita telah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sekarang untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK, religius, nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, maka kita akan berada di tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran ketiga. Nah, dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Muatan IPA terdiri dari sifat-sifat magnet, sedangkan muatan bahasa Indonesia terdiri dari teks formulir. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dengan seksama, siswa mampu menganalisis tentang sifat-sifat magnet secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu merancang sebuah percobaan tentang sifat-sifat magnet. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara sistematis. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa mampu menganalisis jenis-jenis tentang formulir secara benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membandingkan jenis teks formulir, siswa mampu mempraktikkan pengisian formulir secara benar. Manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini yang satu, memahami tentang sifat-sifat magnet. Yang kedua, bisa mengetahui tentang jenis-jenis formulir. Yang ketiga, setelah kita mengetahui jenis-jenis formulir, kita dapat mengisi formulir tersebut. Nah, semuanya itu sangat bermanfaat pada kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira materi apa ya yang sudah Ibu sampaikan kemarin? Tentang apa ya materinya? Reklame. Iya, reklame. Apa lagi?
Poster. Iya, poster. Apalagi setelah itu? ASEAN. Pameran. Iya, iya, pameran yang ada di ASEAN. Nah, anak-anak, di Indonesia banyak sekali ya produk yang sudah masuk di luar negeri. Salah satu produk Indonesia yang terkenal adalah apa ini kira-kira? Batik. Iya, batik. Batik kita sudah sangat terkenal ya di luar negeri. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira di rumahmu ada tidak kulkas? Ada, Bu. Ada, Bu. Semuanya ada kulkas ya di rumah. Coba perhatikan dan amati. Kira-kira di pintu kulkas kalian, apakah terdapat sebuah miniatur atau gambar-gambar yang menempel pada lemari es atau kulkas di rumah? Ada. Nah, setelah kita tadi mengamati benda apa saja yang menempel pada kulkas, kira-kira mengapa benda tersebut dapat menempel pada pintu kulkas kalian? Kenapa ya? Ada magnetnya, Bu. Ya, Bu, ada magnet. Ya, ada magnetnya sehingga dia dapat menempel pada kulkas. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang magnet. Nah, ternyata di dalam sebuah Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25 menerangkan dengan artinya, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab atau neraca keadilan agar manusia dapat berlaku secara adil dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak memiliki manfaat bagi manusia. Nah, jelas bahwasanya di dalam sebuah Al-Quran telah dibicarakan tentang yang namanya sebuah besi. Besi tersebut yang dimaksudkan adalah magnet. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran saja sudah menjelaskan tentang manfaat magnet. Apalagi kita, maka daripada itu kita harus mempelajarinya. Mari sama-sama kita simak video sifat-sifat magnet berikut ini ya. Perhatikan video tersebut. Berbagai bentuk magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar tentang berbagai macam bentuk magnet. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Nah, teman-teman, itu adalah bentuk-bentuk magnet. Sampai jumpa. Iya. Tadi itu kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk magnet. Tadi ada bentuk magnet berupa apa saja ya kira-kira? Magnet jarum, Bu. Magnet jarum. Jarum. Apalagi? Lingkaran. Magnet lingkaran, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Jadi dia mempunyai 5 macam ya jenis-jenis magnet. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet ya. Perhatikan. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama, coba baca. Fajri. Magnet dapat menarik benda tertentu. Ya, betul. Radin, baca yang kedua. Magnet mempunyai 2 kutub. Iya, betul. Coba yang lain yang ketiga, Dian, baca. Kutub magnet sesama tolak menolak. Kutub magnet tidak senama tarik menarik. Ya. Sekarang Cahya, coba baca yang keempat. Magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Iya, nah itu semuanya itu merupakan sifat-sifat magnet ya. Nah, anak-anak, berdasarkan jenis bahan magnet terbagi menjadi 2. Yang pertama bernama magnetik, sedangkan yang kedua bernama non-magnetik. Yang dimaksud dengan bahan magnetik atau disebut dengan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti apa kira-kira ya? Baja, besi, nikel, dan kobalt.
Iya, contohnya itu seperti baja, besi, nikel, dan lainnya. Nah, sedangkan bahan non-magnetik yaitu benda yang dapat ditarik secara lemah oleh magnet. Contohnya seperti apa ya? Emas. Apa lagi? Tembaga. Ya, tembaga. Platina. Oke, terima kasih. Nah, coba perhatikan. Nampak gambarnya anak-anak? Ada nampak gambarnya? Nampak. Maka kamu temukan Bu. benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Kira-kira benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet ya? Paku. Peniti. Peniti, Bu. Ya, peniti. Penjepit kertas, Bu. Gunting. Nah, itu semua Ada bisa. kan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Coba Askia, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Daun, karet gelang, kaca, kayu, sisir, penghapus, batu, Bu. Ya, jadi Pensil. nah, oke, terima kasih Askia, bagus sekali. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan ya benda-benda apa saja yang kira-kira dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang kira-kira tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekarang Ibu mau bertanya, pernahkah kalian pergi atau melihat pameran yang ada di negara-negara Asia? Pernah tidak pergi? Enggak pernah, Bu. Tidak pernah. Ya, Enggak. Ya, maka daripada itu sekolah yang rajin, ya sekolah sampai S1, kalau perlu S2, kalau supaya apa? Nanti bisa pergi ke luar negeri, melihat negara ASEAN di sana. Nanti kita harus memiliki cita-cita yang tinggi agar bisa ke luar negeri dan melihat negara-negara ASEAN. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian saat melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari mainan. Pada suatu hari Kansa pergi dan Kansa membeli cenderamata. Kansa melihat di situ dan Kansa membelinya. Saat membelinya Kansa senang karena di sana berkoleksi gambar-gambar yang cantik-cantik dan yang lucu-lucu. Nah, terima kasih Kansa, bagus sekali ya cerita pengalaman dari Kansa. Nah, sekarang kita saksikan video percobaan tentang sifat-sifat magnet. Perhatikan ya video tersebut. Ya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Yulisa Fitri di pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Untuk itu, perhatikan ya bahan berikut ini. Yang pertama adalah magnet. Yang kedua, tisu. Satu buah penghapus. Satu buah pensil. Satu buah pulpen, penjepit kertas, jarum pentol, peniti, paku, kertas. Nah, anak-anak, perhatikan ya percobaan Ibu. Nah, kita akan mengetahui sifat-sifat magnet berikut ini. Nah, anak-anak, yang biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang merah kutub utara. Nah, apa yang terjadi apabila kutub utara didekatkan dengan kutub utara atau didekatkan dengan yang sejenis? Iya. Kita saksikan ya sekali lagi kira-kira apa yang terjadi pada magnet tersebut. Iya, dia akan saling tolak menolak. Nah, perhatikan yang kedua. Apa yang terjadi apabila
kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Kita simak ya. Iya, dia akan saling tarik-menarik. Kita ulang sekali lagi ya. Apa yang akan terjadi apabila kutub utara didekatkan dengan kutub selatan? Apa yang terjadi? Iya, dia akan saling tarik-menarik. Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan tadi, sekarang kita akan melakukan percobaan. Apa yang terjadi bila magnet didekatkan dengan paku? Iya, dia akan menarik ya, dia akan menarik. Apa yang terjadi apabila penghapus didekatkan dengan magnet? Tidak terjadi apa-apa ya, berarti dia tidak menarik. Nah, kita lakukan lagi percobaan. Apa yang terjadi apabila magnet didekatkan dengan pensil? Iya, dia tidak dapat menariknya ya. Nah, lagi. Apa yang terjadi apabila magnet didekatkan dengan peniti? Iya, dia akan menarik peniti tersebut. Kenapa? Karena peniti tersebut terbuat dari besi. Oke, kita perhatikan ya. Apabila penjepit kertas ini kita dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Iya, maka magnet dapat menarik penjepit kertas. Mengapa? Karena penjepit kertas terbuat dari besi. Sifat yang terakhir adalah magnet dapat menembus benda tertentu. Perhatikan ya, jika ibu menggeser magnet yang di bawah, maka yang di atas juga akan ikut tergeser. Iya, perhatikan ya. Nah, jadi magnet dapat menembus benda tertentu. Ya. Nah, anak-anak hebat, demikianlah percobaan dari ibu. Nah, apa yang dapat kita simpulkan tentang sifat-sifat magnet? Yang pertama, sifat magnet memiliki dua buah kutub. Yang pertama, kutub utara, dan yang kedua, kutub selatan. Sifat yang kedua, magnet tidak dapat menarik benda yang tidak terbuat dari besi. Jadi, sifat yang kedua adalah magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Sifat yang ketiga adalah magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Sifat magnet yang keempat adalah kutub yang tidak senama ataupun yang tidak sejenis dapat tarik-menarik. Sedangkan bila didekatkan kutub yang senama ataupun sejenis, maka magnet akan tolak-menolak. Demikianlah percobaan tentang sifat-sifat magnet. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mari kita membuat percobaan yang ada di LKPD yang telah Ibu bagikan. Kemarin Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Sekarang giliran kalian melakukan percobaan dengan mengamati langkah-langkah dan bahannya. Nanti kalian rekam ya video hasil percobaannya kirim ke WA group. Nah, anak-anak hebat, ternyata tadi teman kalian sudah mengirimkan hasil video percobaannya ya. Sekarang kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Radityansa dari kelas 6A. Dan saya Khairul Nurhaki dari kelas 6A. Saya akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok 1. Benda-benda yang dibutuhkan adalah yang pertama magnet, yang kedua daun pentol, yang ketiga paku, peniti, penjepit kertas, penghapus, tisu, pensil, dan pulpen. Magnet yang berwarnanya adalah kutub utara dan yang berwarna biru kutub selatan. Jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan atau senama, dia akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan atau beda nama, dia akan saling tarik-menarik. Jika magnet didekatkan dengan daun pentol, magnet akan menarik daun pentol. Dan jika magnet didekatkan dengan paku, magnet juga
juga menarik paku. Selanjutnya, magnet bertemu dengan peniti. Magnet akan menarik peniti. Selanjutnya, penjepit kertas. Magnet akan menarik penjepit kertas. Selanjutnya, tisu. Tidak terjadi apa-apa ya. Dan juga penghapus. Tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, pensil. Tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya, pipet. Sama seperti pensil, tidak terjadi apa-apa. Demikianlah hasil dari percobaan kami. Ternyata magnet akan menarik benda-benda seperti penjepit kertas, peniti, jarum bentol, dan paku, karena mereka terbuat dari bahan besi. Dan magnet tidak akan menarik benda-benda seperti pulpen, pensil, penghapus, dan tisu, karena mereka tidak terbuat dari bahan besi ataupun logam. Dan percobaan kedua, magnet akan menembus benda-benda sesuatu dengan ketebalan tertentu. Magnet akan menembus benda-benda tertentu dengan ketebalan tertentu. Selanjutnya kita coba dengan plastik. Sama seperti kertas, magnet akan menembus benda-benda yang ketebalannya tertentu. Demikianlah hasil dari percobaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi salah satu video yang sudah dikirimkan oleh teman kalian ya. Silakan bacakan hasil presentasi tentang sifat-sifat magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hasil diskusi tentang sifat magnet. Kelompok 2 namanya Nadifa, Nora, Abian, Cindy, Faji. Tujuan mengenai sifat-sifat magnet, bahan-bahannya. 1. Peniti, 2. Jarum pentol, 3. Tisu, 4. Kertas, 5. Magnet, 6. Paku, 7. Pulpen, 8. Pensil, 9. Penjepit kertas. Langkah-langkah percobaan. Dekat kutub yang senaman atau jenis. Dekatan dengan yang berbeda. Dekatan dengan penjepit kertas. 4. Dekatan dengan pulpen. 5. Dekatan dengan pensil. 6. Dekatan dengan tisu. 7. Dekatan dengan paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadifa atas presentasinya ya. Sekali ya anak-anak tadi merupakan hasil diskusi dari teman kalian. Setelah tadi kita memperhatikan video dari teman kalian tentang sifat-sifat magnet dan teman kalian juga tadi telah menampilkan hasil diskusinya berupa laporan diskusi, maka ada kesimpulan yang dapat kita peroleh dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, magnet memiliki sifat diantaranya 1. Memiliki daya tarik. 2. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama akan tolak menolak. 4. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tersebut. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. ya. Terima kasih Abian, bagus sekali ya. Ternyata di masa pandemik ini seperti yang kalian ketahui kita susah sekali ya untuk keluar kemana saja. Kalau dahulu kita bisa keluar kota, ke Medan, ke Banda Aceh, ke Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, pada saat masa pandemik ini kita sangat sulit untuk berpergian. Mengapa? Karena ada tadinya virus corona. Nah, untuk itu ketika kita berada di rumah tentunya kita ingin sekali ya membeli barang-barang yang ada di luar sana.
Nah, ketika kita ingin membeli barang-barang, ternyata kita harus mengisi sebuah angket ataupun formulir. Nah, ketika kita ingin membeli sebuah barang, kita harus mengisi angket tersebut, kita harus mengisi formulir tersebut. Maka daripada itu, kita akan belajar bagaimana mengetahui jenis-jenis formulir. Nah, formulir adalah lembaran, kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi kita yang bersifat privasi ya, dan bagian yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Jadi formulir itu bisa berisi tentang data pribadi kita yang tidak boleh kita share atau kirim ke orang lain. Nah, jenis-jenis formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran. Yang kedua, silahkan Kansa. Wesel pos. Ya. Yang ketiga, silahkan Cahya. Daftar riwayat hidup, slip tabungan. Ya, jadi semuanya ini merupakan jenis-jenis formulir ya. Nah, kita lihat contoh dari formulir pendaftaran. Nah, kita perhatikan ya jenis-jenis formulir berikut ini. Yang pertama ini ada apa ini? Slip tabungan. Slip tabungan. Yang kedua? Wesel pos. Wesel pos. Yang ketiga? Daftar riwayat hidup. Yang keempat? Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Nah, petunjuk pengisian formulir, kita lihat ya, petunjuk pengisian formulir ini ternyata berguna saat kita mengisi formulir. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Hal yang harus diperhatikan saat mengisi formulir yang pertama adalah nama lengkap. Jadi jangan dikasih singkat, nanti orang nggak tahu nama kita. Yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Kita harus menuliskannya. Yang ketiga adalah alamat. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian. Isilah formulir Klub Sahabat Pena. Isilah sesuai dengan petunjuk LKPD. Setelah kalian mengisi formulir tersebut, jangan lupa untuk mengirimnya ke... Nah, siapa yang sudah siap? Klub Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN. Nama Naura Alifah. Tempat atau tanggal lahir Langsa 19 Desember 2009. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 6A. Alamat rumah Provinsi Aceh, Kota Langsa, Indonesia. Hobi bernyanyi. Tujuan menjadi anggota dapat banyak teman dari negara ASEAN. Ya, terima kasih ya Naura ya. Bagus sekali tadi. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan diskusi dari teman kalian cara pengisian formulir Sahabat Pena, kira-kira kesimpulan apa ya yang dapat kita ambil? Mengetahui arah kutub dan arah kutub selatan dan Mengetahui tentang magnet, Bu. Selain kita mengetahui tentang magnet, apalagi ya kesimpulannya? mengetahui macam formulir. Isti, silakan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan 1, sifat-sifat magnet. Magnet dapat menarik benda tertentu. Magnet mempunyai 2 kutub. Kutub magnet senama tolak-menolak. Kutub magnet tidak senama tarik-menarik. 2. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Contoh-contoh formulir adalah antara lain slip tabungan, wesel pos, formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup. Iya, bagus sekali ya Kisti ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kesimpulannya pada hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang
jenis-jenis magnet dan juga sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet tadi yang telah kita pelajari adalah magnet memiliki dua kutub. Yang pertama kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika magnet yang senama atau sejenis saling dihadapkan atau didekatkan akan terjadi tolak menolak. Sedangkan bila magnet dengan kutub yang tidak senama atau tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Nah, magnet juga dapat menembus benda bening atau benda-benda tertentu yang memiliki ketebalan tertentu. Yang ketiga adalah magnet juga dapat menarik benda-benda yang hanya terbuat dari besi, ya. Jika benda tersebut tidak terbuat dari besi, maka magnet tidak dapat menariknya. Itulah kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah tadi kita mempelajari dari awal dan akhir, kira-kira perasaan kalian mengikuti pelajaran Ibu ini bagaimana? Apakah kalian merasa senang, ataukah kalian merasa biasa-biasa saja, ataukah kalian merasa membosankan? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu tadi? Senang. Iya, alhamdulillah kalau senang ya. Nah, kalau senang dengan senyuman ya. Nah, anak-anak, untuk besok kalian harus membuka buku pembelajarannya tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat, kerja keras, berbuah kesuksesan, dan kubus, serta juga balok. Nah, di rumah jangan lupa untuk belajar dan membuka bukunya kembali ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, setelah kita tadi belajar dari awal hingga akhir, untuk menutup perjumpaan kita, ada baiknya kita membaca doa ya. Silahkan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siapa yang ingin memimpin? Kami, Bu. Iya, silahkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, terima kasih Naura ya atas doanya. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pembelajaran Ibu. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu bagikan ya di Google Formulir. Nah, anak-anak, sampai jumpa besok di waktu yang sama di hari Selasa dan pada jam berikutnya. Nah, sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.